Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Akal adalah anugerah Tuhan buat manusia. Allah menciptakan manusia dengan sesuatu yang sangat spesial, yaitu dengan akal. Tapi tahukah saudara bahwa akal ini juga seringkali adalah alat yang dipakai setan untuk membuat manusia tidak percayakan Allah. Sampai kadang-kala ada manusia-manusia yang begitu bodoh, manusia-manusia ateis yang selalu berkata begini, pakai akal dong, Tuhan kita gak bisa lihat kok. Bagaimana kita bisa bilang bahwa Tuhan itu ada? Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik bahwa Allah menciptakan akal buat manusia supaya manusia dapat hidup. Allah memberi akal buat manusia supaya Allah bisa melihat bahwa manusia mempergunakan akal itu dan akhirnya menyadari kebesaran kuasa Tuhan dengan akal yang Tuhan berikan. Tetapi bodohnya kita tertipu oleh setan. Kita belagak bilang, wah saya ini orangnya rasionalis, susah mempercayai yang soal iman dan lain-lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak percaya bahwa hidup Kristen itu adalah hidup yang kita harus jadi orang yang irasional gitu, orang-orang yang gak masuk akal dan lain-lain. No. Buat saya hidup Kristen adalah hidup yang masuk akal, saudara-saudara. Tapi kita menyadari bahwa karena kita punya akal, kita tahu akal kita terbatas. Tetapi kasih karunia Allah tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita menyadari bahwa iya ya Tuhan ya, kadang-kala akal saya terbatas, kasih karunia saya yang saya terima dari Tuhan itu tidak terbatas. Nah, kesadaran akal seperti itu yang ada dalam hidup kita. Nah, kesadaran akal seperti ini yang membuat kita akhirnya menyadari kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang salah dengan akal, tidak ada yang salah dengan orang-orang yang rasional. Tetapi ingat, jangan sampai kita menundukkan firman dengan akal kita. Saya tidak mengerti firman, berarti firman ini keliru. Saya tidak bisa memahaminya, berarti firman Tuhan ini gak benar. Alkitab bilang bahwa kita harus hidup kudus, dan menurut saya gak mungkin bisa hidup kudus, berarti firman Tuhan itu gak benar. Kita bolehlah hidup sekali-sekali dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tertipu dengan pandangan-pandangan akal yang keliru seperti ini. Karena yang paling benar adalah, kalau jangan saya tempatkan firman di bawah akal saya, tapi saya harus tempatkan firman di atas akal saya. Akal saya harus tunduk pada firman Tuhan. Maka di situ kita berjalan dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, membawa kita masuk dalam hadiratnya, membuat kita memahami kebenaran firman-Nya. Dan dalam program ini juga firman Tuhan kita kupas secara sistematis. Kita mulai dari program pertama kita, waktu kita membahas Matius pasal 1 ayat yang pertama, dan terus kita akan kupas seluruh perjanjian baru kita sampai akan kita akhiri nanti di Wahyu pasal terakhir. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang tidak masuk akal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala pendeta berkhotbah dan kita berkata, kayaknya gak masuk akal. Kadangkala kita dengar orang bersaksi dan kita pikir, masa sih dibuat-buat kali, kayaknya gak masuk akal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi hari ini perlu saya tegaskan buat saudara bahwa Allah kita, Allah yang mampu lakukan apa yang akal kita tidak bisa memahaminya. Nah, itu akan kita pelajari dalam Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama. Kalau saudara ada waktu untuk mengambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Atau mau ambil alat tulis saudara, catatan saudara, supaya kita sama-sama ngerti firman Tuhan dan menggali mutiara-mutiara indah di dalamnya dan berjalan dalam kemenangan yang penuh sukacita. Haleluya. Kisah Rasul pasal 5
ayat 17 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Perhatikan baik, mereka bertindak, nggak ada hubungannya sebetulnya dengan pemberitaan firman Tuhan, hanya karena apa? Sangat iri hati. Ada banyak orang yang akan bertindak dalam hidup saudara hanya karena mereka iri hati. Saudara nggak perlu kecil hati, saudara nggak perlu takut, tetap tegar, percaya selama saya dekat Tuhan, pembelaan akan datang dari Tuhan. Mereka menangkap rasul-rasul itu. Kenapa ditangkap? Karena iri hati tadi. Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka, perhatikan baik, membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitakan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Haleluya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat sesuatu yang dahsyat. Mereka iri hati, lalu mereka mulai menangkap rasul-rasul. Rasul-rasul taruh di dalam penjara kota. Dan apa yang terjadi? Ada pengawal-pengawal berjaga. Pintu itu terkunci, digembok pula. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mereka nggak buat salah, mereka hidup dalam kebenaran. Orang mau buat apapun, tetapi dengar baik, orang yang berjalan dalam kebenaran selalu akan mendapat pembelaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka nggak berusaha membalas, mereka nggak berusaha untuk membela diri, mereka nggak berusaha untuk memberontak dan bilang, kenapa kami ditangkap, kenapa kami dipenjara. Lalu kemudian mereka marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa kami diizinkan terjadi dalam kehidupan kami masuk penjara seperti ini. Seperti banyak orang hari-hari ini, kalau mereka menghadapi masa-masa yang sukar, mereka complain to God, mereka berteriak, mereka marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa ini harus menimpa kami. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, Allah sedang mengizinkan peristiwa-peristiwa ini karena Allah mau buktikan bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup orang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh buat apapun dalam hidup saudara, tapi selama hatimu lurus, ada hal-hal yang tidak masuk akal yang akan terjadi dalam hidup saudara untuk membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini berarti kita bisa belajar beberapa hal yang sangat indah dan sangat menarik. Yang pertama kita pelajari bahwa kehidupan orang percaya akan seringkali menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Itu bukan berarti kita harus jadi orang yang irasional seperti yang saya sudah singgung sebelumnya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa kehidupan orang percaya memang seringkali akan menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Saya ambil contoh sederhana. Alkitab bicara tentang Yusuf mau meninggalkan dan mau memisahkan, mau menceraikan Maria diam-diam. Tapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada dalam mimpi dan berbicara kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kan sesuatu yang gak masuk akal. Saya lagi bingung kok tiba-tiba Tuhan bicara melalui mimpi buat saya. Iya kan? Nah, Alkitab bicara juga tentang banyak pengalaman-pengalaman hidup orang percaya. Saudara pelajari dalam Alkitab. Maka Alkitab penuh dengan cerita bagaimana orang percaya menghadapi hal-hal yang secara akal, secara manusia kayaknya udah gak mungkin gitu. Tapi Allah selalu punya jalan keluar yang luar biasa, yang manusia tidak pernah pikir. Alkitab bilang apa? Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang pikiran tidak pernah memikirkan, hati tidak pernah mereka-rekakannya. Itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berarti yang pertama saya pelajari bahwa kehidupan orang percaya seringkali menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi orang-orang yang benar, dia melihat kedahsyatan kuasa Allah tepat pada waktunya terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, apa sih yang bisa kita belajar di sini? Yang kedua, hal-hal yang tidak masuk akal tidak perlu membuat stres. Hal-hal yang kelihatannya buat kita kayaknya udah gak mungkin, udah gak bisa, gak usah buat kita sampai stres. Karena hal-hal yang kita bisa masuk di akal kita, itu yang harus kita kerjakan. Tapi hal-hal yang secara akal kita udah gak bisa lagi, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak dan membela hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Yang seringkali buat orang stres apa? Hal-hal yang tidak masuk akal, dia paksakan dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia semakin lemah, semakin kecewa, semakin complain to God, semakin marah sama Tuhan. Dan akhirnya dia mulai datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa sepertinya Tuhan gak buat apa-apa? Tetapi persoalannya, kita gak perlu stres. Paulus, Petrus ngalamin hal-hal yang berat seperti ini. Petrus masuk penjara tanpa sebuah kesalahan. Saudara-saudara, kalau dia mau merenungkan, ya Tuhan kok begini, lama-lama kan jadi stres sendiri. Tetapi Paulus pernah bilang begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Haleluya. Jadi yang pertama jelas bahwa kehidupan orang percaya seringkali akan menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, hal-hal yang tidak masuk akal jangan membuat kita stres, tapi justru itu saat itu kita lebih dekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Allah kita, haleluya, adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang pintar stres melihat hal-hal yang berat, tetapi dengar, Allah kita selalu punya jalan keluar. Allah kita adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau sudah menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal, jangan stres. Sudah menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal, jangan lari ke dukun, jangan lari ke obat terlarang, jangan lari ke paranormal, jangan lari ke seks bebas, jangan lari ke judi, jangan lari kepada minum mabuk. Semuanya itu hanya menyengsarakan hidup saudara. Tapi hari ini saya perkenalkan dengan iman di dalam nama Yesus kepada setiap saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Wah, secara manusia kita pikir Tuhan kayaknya udah gak mungkin. Maka apa yang terjadi? Saya akan berlutut kepada Tuhan. Saya akan menyerahkan segala persoalan saya kepada Tuhan. Dan saya tahu Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Wanita pendaran 12 tahun itu secara akal udah gak mungkin bisa disembuhkan. Bartimius yang buta itu secara akal sudah tidak mungkin bisa disembuhkan Tuhan. Oh, Zakius yang kepala pemungut cukai ini, saudara-saudara, rasanya mustahil, gak masuk akal untuk dia bisa dapat dijamah Tuhan. Tetapi Allah saya adalah Allah yang ahli dalam mengubah, dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Waktu manusia angkat tangan, Tuhan kita turun tangan dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Alkitab bicara tentang ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, angin sakal meniup perahu mereka. Perahu mereka hampir goyang. Tetapi dengar, waktu mereka membangunkan Yesus, sesuatu yang gak masuk akal, karena perahu ini hampir tenggelam. Petrus cuma berkata, Guru, kita akan tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Yesus teduhkan dan berkata, diam, tenanglah. Sampai murid-muridnya berkata, siapakah gerangan orang ini? Sampai gelora laut pun tunduk kepadanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, Allah kita adalah Allah yang ahli dalam mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang akal tidak dapat memikirkannya, tetapi iman dapat mencapai ke sana. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa anugerahnya yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa secara pribadi buat setiap saudara yang mau didoakan karena sakit, karena beban berat, karena masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah di masa muda saudara. Saya mau berdoa secara khusus. Taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang mengalami goncangan rumah tangga, buat mereka yang menghadapi masa-masa sukar di masa muda mereka, bahkan mereka yang mungkin sedang menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal dalam kehidupannya, sehingga kadang-kala mereka menyerah, putus asa dan kecewa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami untuk kami dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena Allah adalah kota benteng kita. Kepada siapa kita harus takut? Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.